Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Hidayati, guru fikih di Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Lautan Anjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BID 1 di Institut Agama Islam Negeri Palopo tahun 2025. Pada video ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Sholat Fardu Jamak dan Kasar. Akan tetapi, di sini saya hanya akan menyampaikan terkait sholat jamak. Materi ini merupakan materi pelajaran kelas 7, semester genap, tahun pelajaran 2025-2026. Dan pada pembelajaran ini, saya menggunakan metode variatif dengan pendekatan direct interaction, cooperative learning, and discovery learning. Seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siap belajar? Siap. Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus terlebih dahulu ya. Ya. Aida Fitria Aurada, Hadir. Amalia Dwi Suhaimi, Hadir. Said Abdul Fitri Ramdhani, Hadir. Yina Andriana, yang terakhir Zidna Ilma. Hadir. Ya, berarti masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah. Ya, pada pagi hari ini materi kita masih terkait sholat fardu jamak dan kasar. Akan tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Yang doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Cepat ya saya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma astur aiba shaykhi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Selanjutnya seperti biasa yang biasa kita lakukan yaitu membaca salah satu ayat Al-Quran yaitu surah Al-Insyirah. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dari itu dimohon anak-anakku semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Hiduplah
Silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan siapkan bukunya terlebih dahulu. Nah, untuk materi kita pada pagi hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan minggu kemarin, ini masih kita membahas terkait sholat jamak. Nah, masih ingat materi kita, pembelajaran kita kemarin, apa itu sholat jamak? Arti jamak, ya, arti jamak secara bahasa itu mengumpulkan. Nah, sedangkan di sini secara istilah, ya, akan tetapi sebelumnya kita sampaikan di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, membuktikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari melalui sholat jamak. Kemudian menentukan sholat fardu yang dapat dijamak sekaligus dikasar, karena biasa sholat jamaah itu dilaksanakan secara bersamaan dengan kasar. Akan tetapi sekalipun sholat jamaah itu berdiri sendiri, ya, kasar juga berdiri sendiri, begitu juga jamaah berdiri sendiri. Kemudian mensimulasikan dengan gerakan terlatih tentang tata cara pelaksanaan sholat jamaah. Nanti dari kalian mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan sholat jamaah. Lanjut ke pengertian sholat jamaah. Sholat jamaah yaitu menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu, menggabungkan dua sholat fardu. Nah, contoh zuhur dan asar, maghrib dan isya, ini dua sholat fardu. Akan tetapi kita kerjakan dalam satu waktu, sehingga nanti sholat jamaah itu terdiri dari dua macam. Akan tetapi sebelum kita lanjut ke sana, kita ke dasar hukumnya terlebih dahulu. Dasar hukum diperbolehkannya sholat jamaah yaitu dari surah An-Nisa ayat 101. Nah, di sini yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi ini, maka tidaklah mengapa kamu mengkasar sembahyangmu. Ya, tidak terkecuali di situ maksudnya menjamak, karena biasa sholat jamak dan kasar itu dilaksanakan secara bersama, biasa. Yang sekalipun seperti yang saya sampaikan tadi, sekalipun jamak berdiri sendiri, begitu juga kasar. Akan tetapi maksud daripada ayat di sini tidak terlepas juga dari sholat jamak. Ini tentang surah An-Nisa ayat 101. Kemudian hadis Nabi SAW dari Muaz bin Jabal, bahwasanya ketika Nabi berada dalam masa perang Tabuk, ya, masa perang Tabuk, ketika itu beliau dalam perjalanan setelah maghrib, maka beliau perjalanan ketika perang Tabuk ini, Rasulullah dalam perjalanan, yaitu di mana beliau menjumpai sholat maghrib. Yang di sana juga Rasulullah memajukan sholat isya. Berarti di sini Rasulullah mengerjakan dua sholat fardu, yaitu maghrib dan isya. Jadi kalau kita masuk ke jenis-jenis sholat jamaah atau ke macam-macam sholat jamaah, nah, jika yang ditempuh oleh Rasulullah, jika yang dilaksanakan, dikerjakan oleh Rasulullah, ini termasuk nanti ke sholat yang mana? Apakah jamak takdim atau jamak takhir? Jamak apa? Fadilah, jamak apa Fadilah? Jamak takdim. Ya, ini Fadilah ya. Iya, Fadilah jamak takdim. Nah, apa sih jamak takdim itu Fadilah? Melaksanakan sholat fardu di waktu. Dua sholat fardu di waktu. Ya, dikerjakan di waktu yang lebih awal. Ya, contoh tadi maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Atau contoh lain, zuhur asar, jika dikerjakan di waktu zuhur, itu namanya jam apa? Jamak takdim. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini jenis sholat jamaah atau macam sholat jamaah ada dua.
bil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Kemudian ambil sholat asarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardal asri arba'a raka'atin majmu'an bil zuhri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Nah, itulah tadi lapang niat sholat jamaah. Niat sholat jamaah. Kemudian lanjut. Yang kedua dari jenis-jenis sholat jamaah yaitu jamak takhir. Nah, jika tadi jamak takdim di waktu yang lebih awal, maka jamak takdim di waktu yang akhir. Oh, contoh dulu Aida, contoh jamak takhir. Misalkan waktu salat zuhur dikerjakan pada salat asar. Ya, zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Kemudian Nursian, contoh yang lain, maghrib dan isya. Maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Ya, maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Ini lebih akhir. Kan duluan zuhur asar. Yang lebih akhir di sini mana? Asar. Maghrib isya yang lebih akhir? Isya. Kemudian adapun lapang niat jamak takhir. Ada yang bisa angkat tangan? Ya, ayo Putri. Usalli fardaz zuhri arba'atin majmu'an bil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Nah, itu lapang niat daripada sholat jamak takhir. Kemudian syarat sholat jamak. Syarat baru boleh melaksanakan sholat jamak. Ini sholat jamak ini tidak sembarangan alias tidak semau-mau kita. Akan tetapi sholat jamak itu kapan sholat jamak itu boleh dikerjakan? Itu pertama berpergian atau musafir. Itu pun musafirnya bukan tujuan untuk maksiat. Contoh pergi ke Saudi, tujuannya itu untuk merampok. Jangan. Oh, berarti ini tidak memenuhi syarat. Maksud dari berpergian atau musafir di sini adalah berpergiannya itu untuk tujuan yang baik atau untuk tujuan ibadah. Yang kemudian yang kedua hujan deras tuh. Sekalipun dalam keadaan hujan deras, jadi ini artinya ini menandakan bahwa tidak ada alasan untuk kita tidak melaksanakan sholat jamaah. Misalnya beralasan hujan deras dan hujan derasnya itu berlanjut sampai 24 jam. Nah, akan tetapi di sini kalau kita seandainya ini zaman-zaman karena hukum fikih ini sudah ada sejak zaman dahulu. Yang sekarang saya lihat rumah kebanyakan kamar mandinya atau tempat duduknya itu masih di dalam rumah. Jadi kalau tidak dalam berpergian tidak ada alasan kita sebenarnya untuk, misalnya ini alasan yang kedua ya, tidak ada alasan kita untuk menjamak sholat. Karena apa? Sekarang jadinya sudah di dalam rumah, tempat mengambil air wudhunya sudah di dalam rumah. Akan tetapi jika kita menemukan situasi yang nomor 2, boleh kita melaksanakan sholat jamak. Kemudian cuaca sangat dingin yang sehingga tidak memungkinkan atau kita tidak mampu keluar rumah. Sebab apa? Sebab dinginnya. Jadi misalnya kita berada di tempat yang di tempat yang memang iklimnya itu dingin. Jadi jika sekiranya kita tidak mampu keluar untuk mengambil air wudhu, maka boleh kita menjamak sholat. Akan tetapi ingat, sholat yang tadi harus masih dalam keadaan ada waktu. Contoh misalnya zuhur dan asar. Jika kita mau menggabungkan jika kita menggabungkan sholat, misalnya nanti kan ada sholat asar nih, zuhur dan asar. Nah, kemudian dengan keadaan salah satu di antara yang ada tertera di sini, contoh keadaannya sangat dingin, jadi boleh kita sholat asar di waktu zuhur. Dan juga
sebaliknya boleh kita sholat zuhur di sholat asar. Nanti itu masing-masing niatnya itu tergantung waktu. Kalau di waktu yang lebih awal berarti yang kita kerjakan adalah jamak takdim. Kalau di waktu yang akhir berarti yang kita kerjakan adalah jamak takhir. Oke, next. Adapun lafal niat sudah seperti yang sudah kalian bacakan tadi, ada itu lafalnya jamak takdim zuhur dan asar. Usolli fardhu zuhri arba'in majmu'an bil asri jam'ata qadimin lillahi ta'ala. Lanjut ambil asar. Usolli fardhu asri arba'in majmu'an bil zuhri jam'ata qadimin lillahi ta'ala. Terus kemudian selanjutnya lafal niat sholat jamak takhir. Ayo sama-sama. Usolli zuhri arba'in majmu'an bil asri jam'ata qadimin lillahi ta'ala. dulu seperti yang saya sampaikan kemarin, tergantung situasinya. Maksudnya situasinya kalau kita sholat berjamaah, ya sholat berjamaah, karena sholat jamaah ini boleh dilakukan secara berjamaah. Nah, kalau kita mengerjakan secara berjamaah tergantung. Kalau kita jadi imam, bilang imaman lillahi ta'ala. Kalau menjadi makmum, bilang makmuman lillahi ta'ala. Kalau sendirian, lillahi ta'ala. Dan ingat, sholat jamaah ini dikerjakan sama seperti sholat pada umumnya, yaitu sama seperti sholat fardu yang semestinya. Nah, di sini ada pun tata cara pelaksanaan sholat jamaah. Ya kan, tetapi saya tampilkan dulu videonya ya. Ya, di sini yang pertama dulu ada berniat menjamak sholat, berniat menjamak takdim, yaitu jamak takdim, berniat menjamak, intinya harus kita berniat menjamak sholat. Kemudian tertib yang berarti harus dimulai dari sholat yang pertama, kemudian baru sholat yang kedua. Contoh zuhur dan asar, kita ambil zuhur terlebih dahulu, baru ambil asar. Tidak ada jedanya. Ukuran jedanya ya, begitu selesai sholat zuhur, ukuran jedanya itu hanya dengan iqomah. Ukuran jedanya. Nah, berarti di sini kita tidak boleh zikir terlebih dahulu, doa terlebih dahulu, baru mengambil sholat selanjutnya. Tidak. Di sini tidak ada jedanya. Begitu selesai sholat yang pertama, langsung mengambil sholat yang kedua, yaitu mengambil sholat. Jika tadi zuhur, sekarang ambil sholat asar. Kemudian harus bersambung. Harus bersambung itu seperti tadi, tidak ada jeda. Begitu selesai langsung ngambil sholat selanjutnya. Nah, silakan simak video. Di sini ada saya tampilkan video. Nah, silakan diperhatikan ya, disimak baik-baik. Dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sholat jamaah. Yang dimaksud dengan sholat jamaah ialah mengumpulkan dua sholat fardu dikerjakan dalam satu waktu sholat. Nah, sebelumnya di sini tadi ada pun sholat yang boleh dijamak. Bukan semua sholat itu boleh dijamak, melainkan sholat tertentu. Contoh zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, berarti subuh di sini tidak termasuk. Alasannya kenapa? Mau bertanya? Iya. Pertanyaannya, Kenapa sholat subuh tidak bisa dijamak? iya. Kenapa sholat subuh? Dengar, kenapa sholat subuh itu tidak bisa dijamak? Ada yang bisa jawab? Ayo jawab dah. Siapa saja boleh. Simpang Sofian, jawab sebisanya. Kenapa sholat subuh tidak bisa dijamak? Karena sholat subuh itu sendiriannya tidak mempunyai pasangan. Iya, ada lagi. Karena dia cuma 2 rakaat.
Iya, kemudian karena sholat jamaah di sini ada berapa macam ya sholat yang boleh dijamaah? Yaitu subuh di sini tidak ada pasangannya karena di sini jamaah itu mengumpulkan. Bagaimana kita bisa mengumpulkan kalau sholat itu hanya satu, tidak dikatakan berkumpul. Contoh kalian ini sedang duduk sendirian, apakah termasuk berkumpul? Tidak. Begitu juga subuh. Subuh ini hanya seorang diri, ibaratkan hanya seorang diri. Jadi tidak mungkin dikumpulkan, tidak mungkin dijamak karena tidak ada pasangannya. Sekarang saya minta untuk kalian duduk bersama untuk berdiskusi, ya. Duduk bersama untuk berdiskusi terkait demonstrasi atau tata cara pelaksanaan sholat jamak takdim, di mana nanti masing-masing kelompok mengutus kelompoknya untuk mempraktikkan tata cara sholat jamak baik takdim maupun takhir. Ya, ini silakan nanti rembukan, kalian praktekkan atau mendemonstrasikan tentang pelaksanaan atau tata cara pelaksanaan sholat jamak takdim zuhur dan asar. Silahkan tunjuk siapa jadi imam, siapa jadi, berarti sisanya itu makmum. Silahkan tunjuk siapa jadi imam di antara kalian ini, sisanya itu jadi makmum. Ingat jamak takdim zuhur asar. Silahkan dirembuk bersama. Nah, itulah tadi praktik tata cara pelaksanaan sholat jamak baik takdim maupun takhir. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada jeda. Maksudnya itu bersambung antara sholat pertama dan sholat kedua. Begitu selesai sholat pertama, di sana tadi langsung mengambil sholat kedua. Alias begitu selesai sholat zuhur langsung mengambil sholat asar. Nah, ukuran jedanya itu hanya ukuran membaca iqomah, kemudian langsung mengambil sholat selanjutnya. Kira-kira dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian praktekkan? Bisa. Ya, terlebih-lebih lagi ini anak-anakku yang dari luar daerah. Misalnya ini yang dari Sulawesi, Flores, Sulawesi. Wah, Sulawesi banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kalian itu tidak ada alasannya untuk meninggalkan sholat fardu. Bisa di sini tergantung keadaan. Kalau kita menjumpai waktu yang lebih awal, silahkan pakai sholat jamaah. Kalau kita menjumpai waktu di akhir, berarti kerjakan sholat jamaah terakhir. Kalau yang awal tadi jamak takdim, yang akhir jamak takhir. Nah, terakhir di sini hikmah dari pelaksanaan
pelaksanaan sholat jamaah. Nah, kembali kita diskusi nanti di sini terkait hikmah sholat jamaah. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari hikmah sholat jamaah ini? Kaitkan dengan kehidupan nyata. Silahkan buat lagi kelompoknya menjadi 2 kelompok saja untuk mendiskusikan pelajaran apa yang bisa diambil dari sholat jamaah ini. Kemudian nanti pilih beberapa orang untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya terkait beberapa pelajaran atau hikmah yang bisa diambil dari sholat jamaah. Silahkan buat kelompoknya lagi. Ya, silahkan dirembukan apa saja pelajaran yang bisa kita petik dari hikmah pelaksanaan sholat jamaah. Bukan nanti bersama kelompoknya. Ya, pelajaran apa yang bisa diambil dari hikmah sholat jamaah? Kaitkan dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Jadi nanti presentasikan di depan. Ya, yang diketuai oleh silakan bekerja. Nah, kemudian itulah tadi diskusi kita. Setelah tadi berdiskusi, silakan kelompok yang tadi utus 2 atau 3 orang per kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, hari ini terlebih dahulu, ayo. Ajak beberapa kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah mendiskusikan tentang hikmah sholat jamaah. Inilah kesimpulan dari kelompok kami. Salah satu hikmah sholat jamaah ialah bersyukur. Nah, kita harus bersyukur melalui sholat jamaah. Kenapa kita harus bersyukur melalui sholat jamaah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kemudahan bagi hamba-hambanya yang lemah untuk melaksanakan sholat fardu lebih mudah. Seperti ketika kita sedang berada di perjalanan yang jauh, seperti dari Lombok ke Sumbawa. Tentulah di sana kondisi fisik kita dan jiwa kita sungguhlah lelah. Maka daripada itu, Allah memperbolehkan kita untuk menjamak sholat kita. Seperti sholat zuhur dan asar. Kita melaksanakan sholat zuhur dan asar dalam satu waktu, yaitu zuhur, yang dinamakan jamak takdim. Lalu, atas kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentunya harus bersyukur. Sebagaimana Umar bin Khattab berkata, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda sedekahnya kepada hambanya yang terkasih. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak melaksanakan sholat fardu, apapun kondisinya, maupun berperang maupun dalam keadaan kita sedang dalam perjalanan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok selanjutnya silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai hikmah salat jamaah yang kedua, yaitu bersyukur secara sosial. Kita memberikannya pinjaman sebelum dia meminjam kepada kita. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi bersyukur secara sosial adalah memberikan bantuan kepada seseorang yang disertai dengan interaksi. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi dari hasil diskusi 2 kelompok, yaitu dari kelompok Zidna dan kelompok Syahrini. Nah, adapun kesimpulan daripada sholat jamaah ialah sholat jamaah ini merupakan salah satu rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya, kepada hambanya
Sebab manusia itu merupakan makhluk yang lemah di mata Allah. Allah Subhanahu wa taala. Dari itu Allah meringankan melalui sholat jamaah. Nah, adapun kita refleksi kembali dari pelajaran tadi, yaitu sholat jamaah ini berarti mengumpulkan 2 sholat fardu dalam Satu waktu. Dan adapun sholat-sholat yang boleh dijamaah itu seperti sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian jenis-jenis sholat jamaah ada 2. yaitu Jamaah takhir. Nah, jamaah takdim berarti mengumpulkan 2 sholat fardu yang dikerjakan di waktu yang lebih Awal. sedang. Jamaah takhir yaitu mengumpulkan 2 sholat fardu yang dikerjakan di waktu yang Lebih akhir. Kemudian ada pun tata cara pelaksanaannya tadi sudah dipraktikkan. Kemudian hikmahnya juga sudah tadi dipresentasikan, disampaikan lewat presentasi oleh teman-temannya. Bisa kalian pelajari atau bisa kalian praktekkan nanti di kehidupannya, Sehari-hari. di kehidupan nyata. Nah, mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini terkait materi tadi? Ya, paham? Paham? Apakah bisa diterapkan? Bisa. Insyaallah. Nah, mungkin hanya ini pertemuan kita untuk pagi hari ini. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan ke materi sholat kasar. Karena biasanya jamaah ini biasa dikerjakan, sholat jamaah ini biasa dikerjakan bersamaan dengan sholat kasar. Berarti ketika kita mengumpulkan 2 sholat fardu, jika kita disertai dengan kasar, maka karena kasar di sini berarti meringkas sholat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2. Ya, berarti kalau kita mengumpulkan di sini zuhur dan asar. Zuhur kita kerjakan 2 rakaat, asar kita kerjakan 2 rakaat. Ya, minggu depan untuk lebih jelasnya minggu depan kita bahas ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.